9, selamat pagi dengan Ana. Ada yang bisa dibantu? Ya, Halo, dengan siapa saya berbicara saat ini? Andra Saputra, panggil Andra aja, Mbak. Baik, Pak Andra, usianya berapa, Pak? 24. Boleh tahu lokasinya saat ini di mana, Pak? Di rumah, Mbak, di jalan Dr. Sutomo, nomor 25 Ngawi. Jalan Dr. Sutomo, nomor 25 Ngawi. Gimana, Pak Andra? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau cerita aja, Mbak. Boleh? Boleh, Pak. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu ya, Pak. Apakah Pak Andra sedang memikirkan untuk menyakiti diri sendiri, Pak? Enggak, Mbak. Saya cuma stres aja. Boleh diceritakan kenapa, Pak? Saya dipulangkan, Mbak, gara-gara pandemi. Udah dari April 2020 kemarin. Dan sampai sekarang saya belum dapat kerjaan lagi, Mbak. Pusing kepala saya, Mbak, rasanya. Pak Andra sudah mencoba cari pekerjaan lagi? Sudah, Mbak. Ini aja saya hasil interview. Tapi kayaknya saya nggak akan diterima deh, Mbak. Kenapa bisa begitu, Pak? Kan pandemi, Mbak. Jadi mereka nggak bisa terima pegawai dari kota lain. Jadi mereka kelihatannya nggak antusias gitu pas saya jawab pertanyaan mereka. Tapi setelah tahu saya dari luar kota, mereka langsung kelihatan. Ya, gitu lah, Mbak. Apa ini interview pertama Bapak? Iya, Mbak. Tapi saya itu udah kirim ke banyak tempat, Mbak. Dan saya nggak ada yang masuk sama sekali. Bingung saya, Mbak. Ini udah habis tahun. Dan saya sampai masih nganggur di rumah. Saya bahkan sampai mohon-mohon sama istri saya, Mbak. Pak, tolong banget, Pak. Kalau perusahaan perlu karyawan, langsung panggil saya aja. Tapi beliau cuma jawab, iya ada, saya usahakan segera. Dan itu udah 3 bulan yang lalu, Mbak. Saya bingung, Mbak. Saya gimana? Oh begitu, jadi ini Pak Andra sudah mencoba untuk mencari pekerjaan di luar kota, tapi sampai sekarang masih tidak ada panggilan yang masuk karena kendala COVID-19 ya Pak ya? Iya. Pak Andra sudah coba cari kerjaan di dalam kota? Nggak bisa, Mbak. Saya harus cari luar kota. Kenapa seperti itu Pak? Saya nggak betah, Mbak, di rumah. Capek dengan orang tua saya. Istrinya marah terus sama saya. Padahal saya juga udah usaha cari kerjaan, Mbak, selama ini. Jadi orang tua Bapak juga menekan Bapak ya di rumah. Makanya Bapak ingin mencari pekerjaan di luar kota aja. Iya, Mbak. Ada aja yang buat mereka marah. Saya dibilang kurang usaha. Padahal setiap hari saya belak-belakin ke warnet untuk cari lowongan kerja. Bahkan saya sampai bolak-balik ke rumah teman saya buat pinjem laptop dan minta bantuan dia cari lowongan kerja. Kayak gitu pulang-pulang orang tua saya bukannya tanya saya harus ngapain, malah suruh saya kebanyakan main ngabisin uang. Saya jadi boros, Mbak. Padahal dulu saya sempat nabung sampai 10 juta di ATM ibu saya buat biaya adik kuliah saya. Boros dari mana ya, Mbak? Ya Allah. Ngekos Pak? Hah? Ngekos? Iya Pak, Bapak cari kerja di dalam kota lalu Bapak ngekos supaya bisa tinggal di luar rumah orang tua Bapak. Loh, nggak bisa gitu, Mbak. Bisa Pak, kata siapa tidak bisa? Mbak, kan kalau di dalam kota, berarti saya bisa tinggal di rumah aja. Ngapain saya kerja di dalam kota terus ngekos? Apakah ada peraturan yang bilang seperti itu Pak? Iya, tapi kan, Mbak. Tidak ada peraturan yang membatasi Bapak untuk mengambil keputusan tersebut di dunia ini Pak. Tidak ada peraturan yang bilang bahwa Bapak tidak boleh tinggal di luar rumah orang tua Bapak saat bekerja di dalam kota. Memang benar Pak Andra sudah berusaha maksimal untuk menjaga keuangan dan pekerjaan Bapak sebelum Bapak dipulangkan karena pandemi. Tapi karena orang tua Bapak luput untuk melihat itu, tentu saja itu membuat Bapak sedih dan marah sekarang. Bapak sudah bersusah payah untuk mencari pekerjaan lain di luar kota, untuk kembali menyokong keuangan dan menyembuhkan mental Bapak. Tapi keadaan pandemi menghalangi langkah kita, Pak. Maka kalau memang langkah besar tidak bisa kita ambil, bagaimana kalau langkah kecil kita ambil dulu, Pak? Supaya kita bisa menyicil sedikit demi sedikit. Bapak cari pekerjaan di dalam kota, lalu tinggal di kos-kosan. Jadi bagaimana Pak?
jalan kota terus cari kos-kosannya, Mbak. Betul Pak Andra, saya yakin Bapak pasti bisa. Bapak sudah bertahan dan berusaha sejauh ini. Bahkan Bapak mencoba untuk mencari jalan keluar dengan menghubungi agen 9. Itu sebuah usaha yang luar biasa loh Pak. Sekarang tinggal dilanjutkan sampai Bapak berhasil. Bapak pasti bisa, saya yakin. Mbak, benar. Saya bisa cari kerjaan di sini terus tinggal di kos-kosan. Paling enggak sampai orang tua saya agak tenang dan nggak marah-marah lagi sama saya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama Pak Andra. Semoga saran saya cukup membantu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di podcast Ngebosi Ngobrol Seru Bareng Edukasi. Masih bersama saya host kalian, Anissa Sasabila di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas komunitas yang akhir-akhir ini sedang viral, yaitu komunitas peduli kesehatan mental yang dinamakan dengan Komunitas 9, selamat siang dengan Ana. Ada yang bisa dibantu? Halo? Halo? Mbak, sampai udah. Boleh tahu namanya siapa Mbak? Adisa Tanuwijaya. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Disa. Jadi kali ini Bapak Heru Tanuwijaya yang bertanggung jawab atas pembangunan Rusunawa telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi sebanyak 1 miliar. Alamat rumahnya di mana Mbak Disa? Jalan Soekarno-Hatta, Jakarta Barat. Kompleks Perumahan Permata Regensi. Apakah Mbak Disa sekarang ada di kamar? Di kamar mandi. Tolong saya pusing. 119 dengan Sofia, ada yang bisa dibantu? Komunitas 9 dengan Ana. Informasi Agen 9. Adisa Tanuwijaya, 18 tahun, alamat di Jalan Soekarno-Hatta, Permata Regensi, Jakarta Barat. Posisi di kamar mandi, kemungkinan pendarahan di area lengan, dan sudah berjalan sekitar 5 menit, korban mulai kehilangan kesadaran. Baik, unit meluncur ke sana segera. Bisa tolong dipandu untuk menjaga kesadaran korban, Mbak Ana? Halo Mbak Disa, bisa dengar suara saya? Iya, Apa ada orang lain di rumah yang bisa membantu Mbak? enggak. Oke Mbak Disa, fokus sama suara saya ya. Unit sudah ada di perjalanan untuk membantu Mbak Disa. Sekarang kita coba untuk menghentikan pendarahannya dulu ya Mbak. Mbak Disa masih bisa dengar suara saya kan? Iya, Mbak. Oke Mbak Disa, boleh tahu tangan mana yang berdarah Mbak? Dua-duanya, Mbak. Mbak Disa bisa lihat ke sekitar kamar mandi, apakah ada kain atau handuk yang bisa Mbak pakai? Iya, Mbak. Oke Mbak Disa bisa ambil handuknya pelan-pelan, apakah terlalu jauh? Mbak Disa bisa berdiri? Saya nggak kuat, Mbak. Oke, nggak apa-apa. Mbak Disa lihat ke sekitar lagi, apa ada sesuatu yang bisa Mbak Disa pakai buat meraih handuk tanpa perlu berdiri? Apa ada sikat toilet di situ? Ada. Bagus, Mbak Disa bisa ambil itu untuk meraih handuk. Bisa, Mbak. Oke, bagus Mbak Disa. Sekarang bisa lipat handuknya memanjang, lalu diikat ke bagian yang berdarah. Mbak, saya udah nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Saya sendirian, Mbak, di sini. Saya nggak kuat, Mbak. Mbak Disa, saya ada di sini. Saya akan nemenin Mbak sampai bantuan datang ya Mbak. Satu-satunya tempat saya lari cuma ke vlog saya, Mbak. Tapi itu juga sekarang penuh sama hujatan, Mbak. Saya nggak kuat, Mbak. Nggak kuat. Disa, Udah nggak ada gunanya lagi, Mbak. Saya ada di dunia ini. tapi kamu itu berguna. Kamu itu penting di dunia ini. Nggak, Mbak. Nggak. Saya udah nggak punya siapa-siapa.
Gak ada yang suka sama saya sekarang. Mereka semua benci sama saya. Kamu masih punya ayah kamu. Ayah kamu sayang sama kamu. Agen 9, unit sebentar lagi sampai di lokasi. Disa, kamu udah tekan lukanya pakai handuk tadi. Saya udah gak mau hidup, Mbak. Saya capek. Kamu itu pejuang, Disa. Kamu mau berjuang. Kamu masih mau menjalani hidup ini. Makanya kamu menghubungi saya. Iya kan? Reputasi dan materi bisa dibangun dan dicari lagi, Disa. Tapi hidup itu berharga. Kamu itu berharga. Kamu harus jaga hidup kamu. Kalau saya itu hidup saya, Mbak. Sekarang saya udah mati. Disa, Ayah saya, ayah. Saya sangat bangga sekali. Dia itu sangat mandiri, seperti mendiang ibunya. Hal paling bahagia yang pernah saya alami saat hidup ya saat Disa itu lahir. Saya itu senang ya saat pulang kerja, capek kerja, disambut anak saya. Capek semua rasanya senang. ayah kamu masih ada di dunia ini, Disa. Dan beliau sayang sama kamu. Kamu juga sayang sama ayah kamu, kan? Kamu masih bisa bertemu dengan ayah kamu. Kamu masih punya keluarga di dunia ini. Kamu berguna, Disa. Jangan biarkan komentar buruk dari orang yang tidak kamu kenal menutupi komentar baik dari orang yang mengapresiasi kamu, bangga dengan kamu, dan sayang sama kamu. Kamu tidak sendirian. Masih ada ayah kamu. Masih ada saya yang menemani kamu sekarang. Kamu berharga, Disa. Hidup kamu berharga. Agen 9, unit sudah sampai di lokasi. Disa, bisa dengar suara saya? Iya, Apa lukanya sudah kamu ikat pakai handuk? udah. Oke, bagus, Disa. Kamu hebat, masih bertahan sampai sekarang. Saya bangga sama kamu. Apa pintu depan kamu kunci? Iya, Oke, nanti kamu akan dengar beberapa suara, tapi jangan takut ya. Mereka petugas medis yang bawa kamu ke rumah sakit untuk nolong kamu. Kamu nggak perlu khawatir ya, Disa. saya masih bisa ketemu ayah saya kan, Mbak? Iya, Disa, masih bisa. Makasih, Mbak. Alhamdulillah, kerja bagus Mbak Ana. Halo Mbak Disa, saya cek dulu ya kondisinya. Komunitas 9, selamat sore dengan Ana. Ada yang bisa dibantu? Halo Mbak, Halo Ibu, boleh tahu nama lengkapnya siapa, Bu? Ratih Indrayani Mbak. Bu Ratih, lokasi di mana saat ini? Rumah Mbak, Alamatnya? di Jalan Mangga, Blok 4, nomor 25, Bojonegoro. Usianya berapa, Bu Ratih? 26 tahun Mbak. Baik, bagaimana Bu Ratih? Ada apa hari ini? Mbak, saya lihat dari podcast YouTube, katanya kalau telepon ke sini boleh cerita apa aja ya Mbak? Benar Ibu, di komunitas 9 layanan psikologis penelpon bisa cerita apa saja meskipun bukan kondisi darurat. Jadi Ibu Ratih, kalau ada yang ingin diceritakan silahkan. Saya siap mendengarkan dan membantu. Saya sedih Mbak sama hidup saya sekarang. Saya tuh gimana ya Mbak? Bisa dari awal Bu Ratih ceritanya? Tidak perlu terburu-buru Ibu. Sebelumnya Bu Ratih, saya harus bertanya dulu ya Bu. Apakah Bu Ratih sedang memikirkan untuk menyakiti diri sendiri Bu? Bu Ratih? Iya Mbak. Aku Mbak. Baik, bagaimana Bu Ratih? Apa yang mau diceritakan Ibu? Saya punya 3 teman Mbak dari SMA. Kita tuh deket banget Mbak. Kemana-mana bareng. Bajunya sering senada. Sampai dikatain anak kembar. Bahkan setelah kita lulus, kita tetap sering ketemu Mbak. Meskipun mereka udah pada kerja dan saya sendiri yang kuliah.
Tapi terus mereka pada nikah duluan, Mbak. Cuma saya doang yang belum. Terus setiap kita ketemu, mereka selalu ngomongin pernikahannya. Dan saya nggak pernah nyambung, Mbak. Sekalinya mereka ngomong sama saya disuruh cepet-cepet buat nyusul mereka, biar bisa relate dengan keadaan mereka. Akhirnya, saya nggak pernah diajak lagi, Mbak, karena alasan itu. Saya sedih banget. Saya mengerti perasaan Ibu. Sedih kan, Mbak, ya? Lulus kuliah, saya dikenalin, Mbak, sama temannya teman saya. Setelah kenal 3 bulan, saya dilamar, Mbak, dan kita menikah. Setelah itu saya ngerasain banyak banget perubahan, Mbak, di teman-teman sama keluarga saya. Saya jadi sering diajak lagi setiap ada kumpul-kumpul. Terus, keluarga saya juga jadi lebih sayang, lebih hangat gitu, Mbak, sama saya. Tapi, lama-kelamaan, suami saya mulai nunjukin sifat aslinya, Mbak. Kalau saya buat kesalahan, dia sering marah. Ya, maksudnya kalau marah wajar ya, Mbak, memang saya salah. Tapi ini nggak kayak biasanya gitu, Mbak. Terus dia mulai kasar, narik saya lah, terus napas saya lah. Bahkan pernah, Mbak, sampai maksa saya buat... Bu Ratih yakin Ibu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak, saya cuma mau ada orang yang dengar saya aja kok, Mbak. Apa Bu Ratih perlu bantuan untuk keluar dari rumah Ibu sementara? Enggak, Mbak, saya cuma mau cerita aja kok, Mbak. 119 dengan Sofia, ada yang bisa dibantu? Komunitas 9 dengan Ana? Informasi yakin 9? Suami saya baik banget, Mbak. Waktu awal-awal kenal, dia manis banget. Gak kasar, selalu baik sama saya, sering bantuin orang tua saya. Akin 9? Ratih Indraningsih, Jalan Mangga, Blok 4, nomor 25, Bojonegoro. Korban kekerasan dalam rumah tangga, posisi stabil. Posisi stabil. Lalu Bu Ratih sekarang bagaimana? Saya khawatir dengan korban, telepon sudah disambungkan. Baik, silakan pandu korban, Mbak Ana. Saya mendengarkan. Unit akan dikirim kalau keadaan mulai terlihat berbahaya. Bu Ratih, apa Bu Ratih sedang berada di rumah sekarang? Iya, Mbak. Kenapa? Bagaimana dengan suami Ibu? Lagi pergi, Mbak. Kalau enggak, saya nggak mungkin berani nelpon ke Mbak. Baik, Bu Ratih, apakah Bu Ratih berkenan untuk disambungkan kepada pihak berwajib agar Ibu dapat keluar dari kondisi Ibu sekarang? Saya lanjut cerita dulu aja, boleh nggak, Mbak? Baik, Bu Ratih, silahkan. Tapi saya perlu untuk melaporkan telepon Ibu kepada pihak yang berwajib karena ini sudah masuk ke pelanggaran hukum ya, Bu. Tapi Bu Ratih tidak perlu takut karena nanti kami bisa mengatur untuk membantu Bu Ratih secara diam-diam agar suami Bu Ratih tidak dapat melakukan tindak kekerasan kepada Bu Ratih lagi. Makasih ya, Mbak. Dulu, saya masih bisa buat bertahan, Mbak. Karena suami kerja kantoran dan sering lembur. Jadi, di rumah juga jarang ketemu sama saya. Tapi karena pandemi, dia jadi kerja di rumah, Mbak. Saya jadi sering dipukulin, Mbak. Saya berterima kasih banget, Mbak. Karena udah mau dengerin saya dan bantu saya. Saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa, Mbak. Saya mau cerita ke teman-teman saya. Tapi setiap ketemu, mereka hanya cerita kehidupan rumah tangga mereka aja, Mbak, yang bahagia-bahagia. Saya mau cerita ke orang tua saya. Tapi mereka kelihatan senang dengan rumah tangga saya, Mbak. Mereka nggak tahu, Mbak. Bu Ratih, sehabis ini saya akan pastikan pihak berwajib mengurus kasus Ibu
supaya ibu dapat terlepas dari situasi ibu sekarang ya. Mbak, saya itu udah lapor, Mbak. Saya udah nyoba buat lapor. Saya udah lapor, Mbak, 2 tahun yang lalu. Tapi pas ketahuan, saya malah dimarahi sama semua orang yang saya kenal, Mbak. Orang tua saya nyuruh saya untuk nyelesain baik-baik. Mertua saya mohon-mohon sama saya, Mbak. Ayah saya namar saya, Mbak. Teman-teman saya bilang kalau saya berlebihan, Mbak. Kalau suami wajar marah sama istrinya yang salah. Jadi saya cabut laporannya, Mbak. Saya nggak kuat, Mbak. Agen 9, laporan sudah saya kirim ke pihak polisian. Bu Ratih, laporan kasus ibu sudah masuk ke pihak kepolisian. Apakah ibu berkenan kalau ada bantuan datang ke sana untuk menemani ibu? Mana? Makasih, Mbak. Saya tahu kalau telepon ini direkam. Jadi, ini bisa jadi pesan terakhir. Bu Ratih dengar saya. Apapun yang mau Bu Ratih lakukan, jangan Bu. Agen 9, unit saya kirimkan sekarang. Bu Ratih, saya akan tolong ibu. Unit kami sedang dalam perjalanan sekarang. Dan akan memastikan untuk menyelesaikan kasus Ibu Ratih. Apapun yang mau ibu lakukan, jangan Bu. Ibu berhak untuk mendapat keadilan dan meneruskan hidup, Bu. Agen 9, unit dalam perjalanan. Ini cara saya dapat keadilan, Mbak. Lagi pula memang susah percaya omongan seseorang sampai orang tersebut udah nggak ada kan, Mbak? Bu Ratih, saya percaya Bu. Saya percaya sama Bu Ratih. Bu Ratih, tolong dengar suara saya dan tenangkan diri ibu sebentar ya, Bu. Makasih, Tarik Mbak. nafas pelan-pelan, Ibu. Makasih ya, Mbak. Bu Ratih, posisi bagaimana sekarang? Karena udah Bu dengerin Ratih, saya, Mbak. Bu Ratih, tolong dengar saya Saya. sebentar, Bu. Makasih. Hidup ibu tidak sepadan untuk disia-siakan karena suami ibu yang kasar. Buat keluarga saya. Ibu masih bisa hidup, Bu. Masih bisa berjuang. Bu Ratih, tolong dengar saya. Bu Ratih, Saya harap kamu dapat balasan atas apa yang kamu lakuin ke Bu Ratih. saya. Agen 9. Iya. Unit sudah dikirimkan. Sekarang dalam perjalanan. Kerja bagus, Mbak Ana. Apapun yang terjadi, ini bukan salah Mbak Ana. Komunitas 9 dengan Ana. Ada yang bisa saya bantu?